Perkenalkan, nama saya Cahaya Agista Triananda, saya dari kelas F1 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, cara menetapkan judul penelitian. 1. Mencari tahu apa minat Anda akan membuat Anda lebih sepenuh hati dalam mengerjakan skripsi. Seperti, saya ini tertarik apa sih? Atau saya tertarik dalam bidang apa sih? Mungkin tertarik dalam bidang olahraga, musik, atau teknologi. Kedua, diskusi. Diskusi terhadap teman, saudara, dosen, atau orang tua. Anda bisa mendapatkan masukan dan pertimbangan juga. Anda juga bisa mencari dari media seperti televisi, media sosial, atau apa topik yang sedang ramai sekarang ini. Apakah sesuai dengan minat Anda? Dan dari situ, Anda ingin meneliti di sekeliling Anda. Ketiga, Anda silakan googling. Tujuannya untuk mencari tahu apakah topiknya sudah banyak dibahas dan bagian mana saja yang sudah dibahas. Keempat, cari tahu apakah topik penelitian ini penting. Kalau penting, seberapa penting, bagian apa yang penting. Ini juga menjadi sebuah kunci setelah Anda mendapat topik atau judul, karena topik atau judul harus relevan. Kelima, ruang lingkup topiknya harus relevan dengan bidang kajian Anda dan menarik untuk diteliti, serta mendatangkan kontribusi. Jangan sampai melenceng dari topiknya. Misalnya bidang kajiannya manajemen, tentu topiknya harus terkait dengan bidang manajemen yang menjadi bagian dari manajemen itu. Keenam, cek lagi apakah topik dari yang diteliti itu bisa memecahkan masalah yang sangat penting, atau hanya memecahkan masalah yang sepele, atau bahkan tidak memecahkan sama sekali, bahkan menimbulkan masalah. 7. Bagaimana menyusun topik penelitian Anda ini dengan penelitian sebelumnya? Artinya, keterkaitan dengan penelitian sebelumnya apa? Karena penelitian sebelumnya sangat penting, karena dapat menjadi fondasi bagi penelitian Anda yang sekarang. 8. Membuat perencanaan untuk menyelesaikan topik penelitian, yaitu rencana seperti tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Susun rencana yang masuk akal dan terarah, serta pertimbangkan waktu yang dimiliki. 9. Hindari sikap menunda-nunda. Yang pertama, tentukan tema atau masalah yang akan diangkat sebelum menulis latar belakang. Tentukan terlebih dahulu tema atau masalah yang akan diangkat dalam skripsi kamu. Dengan menentukan tema atau masalah secara jelas, kamu akan lebih mudah dalam mengembangkan latar belakang yang berkaitan. Kedua, lakukan analisis literatur setelah menentukan tema atau masalah. Lakukan analisis literatur terhadap artikel ilmiah, buku atau jurnal yang terkait dengan tema yang kamu pilih. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan memberikan basis konsep teori yang diperlukan untuk menulis latar belakang dengan baik dan tepat. Ketiga, sampaikan alasan penelitian Anda setelah melakukan analisis literatur. Sampaikan alasan mengapa Anda melakukan penelitian tersebut. Apakah tujuannya untuk memberikan solusi, atau suatu masalah, atau memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep tertentu. Sampaikan alasan kamu secara jelas dan jangan ragu-ragu dalam menuliskannya. Keempat, buat garis besar rencana penelitian. Berikan gambaran secara singkat mengenai rencana penelitian yang akan dijalankan. Kamu bisa menyebutkan metode penelitian yang digunakan, jenis data yang akan dikumpulkan, dan berbagai prosedur dan teknik penelitian yang akan dilakukan. Dalam bagian ini, sebaiknya sampaikan garis besar rencana penelitian secara singkat untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca. Terakhir, berikan konteks dan latar belakang dari tema tertentu yang digunakan dalam penelitian. Berikan pemahaman yang jelas dan ringkas mengenai latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan, serta memperkenalkan pembaca tentang konsep dasar yang terkait dengan penelitian tersebut. Kemudian, cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan membuat rumusan masalah? Pengertian singkatnya, rumusan masalah merupakan permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam bentuk pertanyaan dengan intensi untuk dijawab melalui proses penelitian yang akan dilakukan.
Rumusan masalah boleh dibilang sebagai kunci atau inti jadi. Rumusan masalah membuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiahnya. Kata tanya yang dipakai oleh penulis dalam membuat rumusan masalah biasanya adalah mengapa, bagaimana, dan apa. Rumusan masalah bisa didapatkan dalam segala hal. Bisa itu karena fenomena di lingkungan sekitar, atau kejadian yang tengah menjadi banyak perbincangan di kalangan masyarakat. Hal pertama untuk membuat rumusan masalah yaitu disusun secara spesifik. Membuat rumusan masalah yang spesifik di mana cara penulisan rumus masalah ini harus dipahami, yaitu tidak perlu menulis kata-kata yang panjang. Rumusan masalah yang panjang justru akan menghilangkan esensi dari apa yang ingin Anda sampaikan. Agar rumusan soal ini berbentuk pertanyaan, disusunlah secara singkat, padat, dan jelas, sehingga mudah dipahami. Kemudian, menentukan metode penelitian yang sesuai. Setelah dapat mengkonkretkan rumusan masalah, maka diperlukan metode penelitian yang tepat untuk menyusun rumusan masalah. Dengan kata lain, Anda harus terlebih dahulu menentukan metode pencarian yang sesuai dengan topik yang ingin dicari. Umumnya, dua jenis metode dipilih atau digunakan untuk melakukan penelitian, antara menggunakan metode penelitian kualitatif atau menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kemudian mencari teori yang mendukung metode penelitian. Setelah menemukan metode penelitian yang tepat, sebaiknya Anda meneliti berbagai informasi tentang berbagai teori yang dapat mendukung penelitian dan metode penelitian yang dipilih. Kemudian melihat fenomena sekeliling. Sebagai seorang penulis, Anda harus penuh perhatian dan kreatif menyadari fenomena yang terjadi di sekitar Anda. Kedengarannya mudah, tetapi sebenarnya cukup sulit. Kecuali jika Anda terbiasa berpikir dan mencari solusi dari masalah. Ada banyak masalah praktis di sekitar Anda. Anda hanya perlu tajam dan penargetan Anda dan tidak terlalu jauh dalam interpretasi Anda. Mulailah dengan kasus-kasus kecil di sekitar Anda atau situasi yang sering Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan 5W+1H. Satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah penyusunan kaidah bahasa harus sistematis, jelas, mudah dipahami, dan juga harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian, cara membuat tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian antara lain untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Tujuan penelitian bisa ditulis dengan dua cara, yaitu dengan kalimat aktif, misalnya menggunakan kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk menguraikan, dan lainnya. Kemudian dengan kalimat pasif, misalnya agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, dan lainnya. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jenis-jenis penelitian. 1. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki objek penelitian yang cukup terbatas. Dalam penelitian kualitatif, meneliti harus ikut serta dalam kondisi atau peristiwa yang diteliti. Hal ini karena hasil dari penelitian kualitatif membutuhkan analisis yang mendalam dari peneliti. Umumnya, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Setelah itu, penelitian akan menganalisis data yang didapat sehingga kemungkinan akan melahirkan konsep atau teori baru jika hasil penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori yang digunakan di dalam penelitian. Kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini mempunyai tujuan yang penting mengenai pengukuran. Dalam penelitian ini, pengukuran adalah yang menjadi pusat penelitian. Hal ini karena hasil pengukuran dapat membantu untuk melihat adanya hubungan antara pengamatan empiris
dengan hasil dari data-data. Penelitian kuantitatif juga mempunyai tujuan untuk membantu menemukan hubungan antara variabel yang ada dalam sebuah populasi. Ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bersifat coba-coba. Eksperimen yang bersifat coba-coba ini bertujuan untuk menguji sebuah hipotesis atau untuk mengenali adanya hubungan sebab dan akibat dengan tujuan tertentu. 4. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan utama untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau peristiwa yang diteliti. Kriteria yang dimiliki oleh penelitian deskriptif yaitu masalah yang dirumuskan harus layak untuk diteliti. Rumusan masalah yang ingin diangkat harus dikaji terlebih dahulu. Apakah rumusan masalah tersebut memiliki nilai ilmiah? Peneliti yang melakukan penelitian deskriptif harus terjun langsung ke lapangan sehingga bisa melihat dan mendata sendiri data-data penelitian yang dibutuhkan, sehingga bisa terlihat apakah benar-benar sesuai fakta. 5. Penelitian campuran. Metode penelitian campuran memiliki tujuan penelitian untuk lebih memahami isu dengan mengartikulasikan data kualitatif yang merupakan rincian deskriptif dan juga data kuantitatif yang berbentuk angka-angka. Metode penelitian campuran juga memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil statistik kuantitatif dari suatu objek penelitian tertentu dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan mengobservasi individu untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam. Kemudian cara membuat bab 2. Hal yang pertama kita buat adalah daftar isi. Kita bagi menjadi beberapa sub supaya arah pembicaraan kita di bab 2 itu lebih terfokus. Kemudian memilih teori. Bisa dari media sosial atau jurnal atau berita-berita di televisi yang akurat. Jangan lupa juga untuk mencantumkan sumber yang jelas. 3. Kita pilih teori yang sudah kita dapatkan, kemudian kita kumpulkan dan kita analisis dengan cara membedakan, mentafsirkan apa perbedaan dari teori itu, seperti pendapat A seperti apa, pendapat B seperti apa. Kemudian kita simpulkan pada pendapat A dan B tadi. Pastikan teori-teori yang kita masukkan pada bab 2 itu dapat diukur. Menunjukkan indikator, menunjukkan parameter, menunjukkan nilai tentang fokus yang kita bahas di judul. Kemudian membuat penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu juga dapat diartikan sebagai sumber inspirasi yang kemudian dapat membantu lancarnya penelitian. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat penelitian terdahulu yaitu dengan mengetik judul penelitian pada website atau jurnal yang resmi dan dilengkapi dengan variabel atau konsep penelitian yang akan Anda lakukan. Setelah itu akan muncul berbagai jurnal dan disertasi dan pilih salah satu tautan yang ada di mesin pencarian tersebut. 2. Buka abstrak. Setelah menemukan judul yang sesuai, unduh atau buka jurnal tersebut dan cari bagian abstraknya. Pada bagian abstrak tersebut terlihat seluruh isi dan maksud dari penelitian yang pernah dilakukan dan Anda akan menemukan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, metode penelitian dan kesimpulan. 3. Tulis studi pendahuluan. Setelah menemukan abstrak, Anda kemudian bisa menulis studi yang akan dicantumkan di dalam penelitian. 4. Bandingkan. Kemudian buat perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Contohnya bagaimana cara menulis atau membuat penelitian terdahulu menggunakan bentuk paragraf dan juga bentuk tabel. Kemudian membuat hipotesis dan kerangka pikiran. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dugaan sementara dari penelitian tersebut. Hipotesis penelitian didapat dari bab 2 atau kajian pustaka atau kajian literatur. Sedangkan kerangka berpikir itu adalah pedoman untuk menjelaskan penelitian. Kerangka berpikir biasanya berada pada bab 2, sub paling akhir, jika dosen meminta adanya kerangka berpikir. Nah, bagaimana sih menulis hipotesis penelitian?
Yang pertama, nyatakan variabel dengan cara menyebutkan variabel bebas terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan variabel terikat. Yang kedua, hubungkan kedua variabel dengan kata terdapat perbedaan atau terdapat hubungan antara. Ini bergantung dengan judul penelitiannya. Kalau judul penelitiannya pengaruh A terhadap C, maka hipotesisnya terdapat perbedaan antara apa dan apa. Jika judulnya hubungan A dan B, maka hipotesisnya terdapat hubungan apa dan apa. Yang ketiga, nyatakan prediksi yang diharapkan. Kita mengharapkannya itu lebih tinggi, lebih kurang, atau sama dengan. Prediksi ini kita dapatkan dari kajian literatur yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, isi kerangka berpikir adalah inti dari masalahnya apa. Kemudian pertanyaan yang ingin dijawab itu apa. Jika ada masalah itu apa. Kemudian teori pendukungnya apa. Agar pertanyaan penelitiannya terjawab. Kemudian metodenya apa, cara menjawab pertanyaannya, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya akan menjawab masalah yang tadi. Inti dari kerangka berpikir adalah menjelaskan alur penelitian, sehingga jika masalahnya ada, hasilnya seperti apa.